Welcome to Oxford United. How does it feel to be here? I'm very happy. I'm so excited to be here. And then I hope I can make a good start with a new team and make a good season with Oxford, especially Oxford. Kabar abroad pemain timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen terangkum dalam artikel ini. Shin Taeyong bujuk 5 pemain keturunan ini demi bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. 제이는 그 팀이 지금 플레이오프 결승 올라갔기 때문에 인도네시아에 도착하는 날은 6월 5일 날 도착하기 때문에 아마 제이는 6월 6일 날 Shin Taeyong sebut timnas Indonesia kini setara raksasa Asia. Kabar abroad pemain timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen terangkum dalam artikel ini, Minggu, 29 September 2024. Pertama, dari Marcelino yang masih belum menembus skuad utama Oxford United dalam lanjutan kompetisi Championship, Liga 2 Inggris, 2024-25. Nama wonderkid timnas Indonesia itu tidak terlihat saat Oxford menjamu Burnley, Sabtu, 28 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Berarti Oxford belum menggunakan jasa Marcelino sejak didatangkan pada 19 Agustus 2024 lalu. Adapun kompetisi Championship telah menginjak pekan ke-7 saat ini. Maka Marcelino Ferdinand setidaknya perlu pecah telur sebelum paruh musim. Kedua, berita datang dari Sandy Walsh yang senada dengan Marcelino. Yap, pemain kelahiran Brasil ini tidak masuk skuad KV Mechelen dalam lanjutan kompetisi Liga Pro Belgia 2024-25, 28 September 2024. Namun ketidakhadiran Sandy Walsh bukanlah tanpa alasan. Pasalnya pemain bek kanan itu memang sedang menderita cedera. Dilansir melalui Transfermarkt, Sandy mengalami benturan ringan. Walhasil dirinya diwajibkan istirahat, termasuk dalam 3 partai beruntun KV Mechelen. Kondisi itu termasuk laga terakhir, di mana KV Mechelen musti mengakui keunggulan sang pemuncak klasemen, KRC Genk skor 2-1. Sementara untuk 2 pemain timnas Indonesia lainnya, yaitu Ivar Jenner dan Ragnar Oratmangoen, berhasil mendapatkan jam terbang bersama klubnya. Untuk Ivar Jenner tampil 90 menit saat Jong FC Utrecht menghadapi ADO Den Haag dalam lanjutan Eerste Divisie 2024-25 Liga 2 Belanda, 28 September 2024. Sayangnya Ivar Jenner dan kawan-kawan kembali gagal meraup kemenangan, dan hanya mengantongi 1 poin, 1-1. Kini, Jong FC Utrecht terdepak di dasar klasemen peringkat ke-20. Namun kabar baiknya, Ivar Jenner mengantongi penampilan rutin, dan hanya absen 1 kali selama 7 pekan. Serupa dengan itu, Ragnar Oratmangoen juga memberikan kontribusi saat FCV Dender menahan imbang RSC Anderlecht dalam lanjutan Liga Pro Belgia, 1-1. Ragnar kembali masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-69. Catatan ini merupakan penampilan beruntun Ragnar Oratmangoen, setelah pekan sebelumnya juga menuai catatan serupa. Kini tantangan ke depan adalah bagaimana Ragnar Oratmangoen mendapat posisi utama. Menarik untuk disimak bagaimana kiprah para pemain abroad timnas Indonesia. Pasalnya para pemain ini merupakan tulang punggung pasukan Garuda dalam agenda mendatang. Dijadwalkan timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain, Oktober 10, dan Cina, 15 September 2024, pada lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Taeyong bujuk 5 pemain keturunan ini demi bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.
Shin Tae-yong membujuk 5 pemain keturunan tambahan demi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pelatih 53 tahun itu mengindikasikan timnas Indonesia belum akan berhenti kedatangan pemain keturunan berkualitas. Sekarang kita bisa lihat masyarakat sepak bola Indonesia sangat bahagia dengan kehadiran pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Kalau performa kami lebih baik lagi, kami tidak akan mudah dikalahkan oleh siapapun, kata Shin Tae-yong kepada awak media, Kamis 26 September 2024. Jadi, memang ada yang bilang, proyek naturalisasi menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat 50 dunia, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan, lanjut Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bahkan melihat ada peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 berkat bantuan pemain-pemain keturunan. Terbukti di 2 laga awal grup C, timnas Indonesia sanggup menahan 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Jika meraih hasil positif saat tandang ke Bahrain dan Cina pada matchday ketiga dan keempat, peluang timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 semakin besar. Langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin mudah jika setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders hadir, ada pemain top lain yang gabung skuad Garuda. Setidaknya ada 5 pemain yang diharapkan segera gabung timnas Indonesia. Mauro Zijlstra, FC Volendam U21, terang-terangan mengaku sudah mengirimkan berkas ke PSSI. Ol Romeni, FC Utrecht, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, Terus didekati PSSI. Media Belanda, Voetbal Primeur, mengatakan Jairo Riedewald sudah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Tentu yang bikin heboh adalah pernyataan Voetbal Primeur yang mengatakan Pascal Struijk tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika nama-nama di atas bergabung, melihat timnas Indonesia finish 2 besar grup C sekaligus lolos Piala Dunia 2026 bukanlah mimpi di siang bolong. Diprediksi, tim skuad Jepang pun takkan mudah menumbangkan timnas Indonesia jika Ula Romeni dan kawan-kawan gabung skuad Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia kini setara raksasa Asia. Perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi cermin kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Skuad Garuda, yang dahulu sering dipandang sebelah mata, kini menjelma menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Prestasi terbaru tim Merah Putih sungguh mengesankan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini meneruskan tren positif negara-negara ASEAN di ajang bergengsi tersebut, setelah sebelumnya Thailand 2018 dan Vietnam 2022 mencatatkan prestasi serupa. Namun, yang lebih mengejutkan adalah performa timnas Indonesia di babak kualifikasi ini. Dalam 2 laga pembuka, anak asuh Shin Tae-yong berhasil menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia. Kedua tim ini merupakan peserta Piala Dunia edisi terbaru, menjadikan hasil imbang ini sebagai prestasi yang luar biasa dan membuat dunia sepak bola terkesiap. Shin Tae-yong, sosok di balik transformasi timnas Indonesia, memberikan pandangan menarik tentang perkembangan ini. Pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan, dulu di Korea ada anggapan tim Asia Tenggara bisa dikalahkan 3-0 dengan mata tertutup. Tapi sekarang, era itu sudah berakhir. Pernyataan Shin merefleksikan perubahan signifikan dalam peta kekuatan sepak bola Asia. Indonesia, bersama negara-negara ASEAN lainnya, kini mampu bersaing dan bahkan mengancam dominasi tim-tim papan atas benua. Keberhasilan Indonesia tidak terbatas pada kualifikasi Piala Dunia saja. Di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar, timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar. Prestasi ini semakin menegaskan kebangkitan sepak bola tanah air di level Asia. Peningkatan kualitas timnas Indonesia tentunya hasil dari berbagai faktor. Investasi yang lebih besar dalam pengembangan pemain muda, perekrutan pelatih berkualitas tinggi seperti Shin Tae-yong, dan paparan terhadap kompetisi level tinggi telah berkontribusi besar terhadap kemajuan ini. Shin Tae-yong sendiri optimis dengan potensi timnya. Dalam hal penguasaan bola, mungkin Korea akan unggul 60-40 jika bertanding melawan Indonesia, ujarnya.
Tapi jangan salah, Timnas Indonesia sekarang bukan lawan yang bisa diremehkan begitu saja. Tantangan berikutnya bagi Timnas Indonesia adalah melanjutkan performa impresif mereka saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 mendatang, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga ini akan menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi skuad Garuda untuk semakin memantapkan posisinya sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Melihat perkembangan ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Timnas Indonesia telah membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bola nasional. Garuda kini terbang tinggi, siap mengukir prestasi lebih gemilang di panggung internasional, dan menjadi inspirasi bagi negara-negara ASEAN lainnya untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi.